Website adalah salah satu sarana yang paling mudah untuk mempromosikan skill atau hasil karya kamu. Dengan kata lain, website dapat menjadi sebuah halaman portofolio untuk segala kebutuhan kamu. Dan di segmen kali ini, kita akan mencoba membuat sebuah website portofolio sederhana. Di sini saya sudah menyiapkan satu desain contoh untuk website portofolio nantinya, dan hasil akhirnya kira-kira akan seperti ini. Nah, saya sudah menyiapkan satu WordPress ya, dan sudah terinstall plugin Elementornya. Nah, kita langsung mulai. Pertama, siapkan terlebih dahulu halaman baru. Oke, kita kasih nama aja di sini homepage. Kemudian kita tulis aja, dan baru kita edit with Elementor. Nah, mungkin tampilannya masih standar kayak gini ya. Nah, yang pertama kita perlu siapkan adalah halaman kanvasnya. Klik setting, kemudian page layoutnya mesti diubah ke Elementor Canvas. Oke, sekarang tampilannya sudah kosong. Nah, yang pertama kita perlu persiapkan adalah warnanya. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat ada beberapa warna yang akan kita gunakan, misalnya kayak warna merah, marun, kemudian ada warna pink, ada warna hijau, ada biru, ada ungu, kemudian ada warna hitam dan putih gitu ya. Oke, kita siapkan dulu di bagian site settings. Kemudian global colors, tadi ini kita ubah aja warnanya kira-kira misalnya merah ya, red aja. Red, kita ubah warnanya jadi kemudian kita ubah pink, pink. Namanya boleh apa aja untuk memudahkan memilih warnanya nanti. Oke, kemudian ada warna soft green, warnanya oke, kemudian soft warna blue ya, biru. Kemudian satu lagi soft purple, coba warnanya. Kemudian warna bordernya, untuk bordernya nanti black. Kemudian warna putih ya, white. Oke, sekarang kita coba update. Oke, sekarang kembali, dan backgroundnya harus kita ubah juga sesuai dengan desainnya ya. Di sini backgroundnya warnanya adalah warna putih ya. Warna backgroundnya, colorsnya itu adalah warna putih. Oke, warnanya kalau putihnya FFF. Kita update. Oke, sekarang sudah selesai, kita kembali ke kanvas lagi. Oke, sekarang kita tambahkan, ini kita pertama bikin headernya terlebih dahulu. Kita klik plus, dan ini pilih yang dua aja ya. Nah, ini mungkin sebagai contoh seperti desain itu kita masukkan teks aja ya. Sini misalnya
Oke, ini marginnya terlalu besar, mungkin kita coba sedikit kecilkan. Paddingnya mungkin sekitar atasnya. Kemudian untuk ukuran fontnya kita ubah, mungkin ini ukurannya sekitar 23 pixel ya, dan warnanya itu kita ubah warna hitam aja, kita ubah black. Oke. Oke, kemudian kita siapkan hero-nya ya, bagian hero section ya. Kita di sini cukup 1 grid aja ya, nggak perlu 2 grid. Oke, pertama kita masukkan teksnya, kita menggunakan widget text dan kita ubah paragraf. Oke, sini sebagai contoh. Warnanya kita ubah jadi warna black, normalnya itu warna hitam, ubah warna black. Kemudian kita tambahkan lagi widget yang sama, heading, cuman teksnya lebih besar di sini. Kasih nama Erdian. Oke, di sini warnanya tetap sama yaitu hitam, kita kasih warna hitam. Style, kemudian pilih typography, kemudian kita pilih text colornya warna hitam. Dan ukurannya mungkin agak kita besarkan sedikit, misalnya ukurannya sekitar 55 ya, 55 pixel. Oke, sekarang kita tambahkan teks yang lain untuk bagian deskripsinya. Misalnya di sini saya menggunakan ide yang sama, cuman di sini kita ubah jadi paragraf dan kita kasih nama di sini kasih teksnya misalnya I am from an developer passionate with photography. Di sini sebagai contoh, saya seorang front-end developer dan menyukai fotografi. Kemudian kita tambahkan teks selanjutnya berbasis di Yogyakarta. Oke, colorsnya mungkin agak diubah ya. Kita kasih warna hijau, hitam. Oke, mungkin ini agak sedikit ini ya, kalau kita menggunakan widget heading, kita rencananya mau ngasih warna di bagian, kita tebalkan bagian front end-nya, kemudian bagian fotografinya. Mungkin kita coba ganti aja dengan widget text editor ya, kita ganti aja text editor. Kemudian kita warnanya tetap hitam, cuman ketebalannya kita ubah. Di sini nggak bold harusnya. Oke, yang ini kita hapus saja. Oke, sekarang kita tebalkan di bagian front development, kita kasih bold, kemudian sedikit warna. Oke, ini warnanya bagian text color. Text color custom, warnanya merah tadi ya. Kedua warna itu adalah oke. Mungkin di sini tebalkan text colornya. Oke, kita sedikit bold,
bold, ini dia kita boldkan dan kita kasih warna dia yang sama. Oke, kita lihat bagus ya. Oke, mungkin ini kita agak sedikit rapikan sedikit itu bagian hero-nya. Kita tebalkan bagian paddingnya mungkin sekitar 100 pixel. Bagian kanannya kita kasih makan aja, bagian kirinya juga kita makan aja, tapi mungkin ini sedikit dibesarkan warnanya, mungkin sekitar 60 pixel. Ini sekitar 40 mungkin, coba kita lebih besar gitu ya, 5. Oke, cukup. Oke, sekarang mungkin untuk bagian hero sudah selesai. Oh, kurang satu lagi, kita perlu menambahkan satu tombol. Kita pilih widget button. Kita drag and drop, dan kita teksnya kita kasih tulisan me. Oke, kan ditambah icon ya, lebih menarik. Kita kasih icon arrow ke arah kanan, insert. Oke, nah sekarang kita styling. Ini harusnya di sebelah kanan, kemudian warna teksnya itu harusnya berwarna putih, teks colornya harusnya berwarna putih, udah benar putih. Kemudian backgroundnya itu lebih berwarna merah, dan jangan lupa untuk border radiusnya kita sedikit rounded, kita jadikan sekitar 30 pixel. Oke, sekarang lebih terlihat estetik. Oke, kalau dari desain mungkin udah bagus ya. Oke, kita mungkin untuk bagian line height-nya ini agak sedikit diperlebar agar terlihat lebih enak dilihat. Oke, ini cukup ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian section yang baru, section untuk project portfolio kita. Dan di sini sebagai contoh ada 4 portfolio, dan ini sebagai contoh aja dan bukan portfolio sebenarnya saya. Oke, pertama kita tambahkan untuk bagian title-nya terlebih dahulu. Title-nya kita kasih nama, kita bikin widget dulu, satu grid aja, satu kolom aja. Kita masukkan widget text heading dan kita beri nama project misalnya. Oke, warnanya kita ubah jadi warna hitam, colornya hitam, ukurannya kita perkecil, misalnya di sini cuma 23 mungkin 25 ya. Oke, kayaknya cukup 25 pixel. Oke, ini paddingnya mungkin kita sedikit ubah sekitar 50 aja. Untuk bagian kanan dan kirinya kita bikin kita buat 0. Like that. Oke, sekarang bagian portofolionya kita buat 2 grid di sini. Oke, di sini widgetnya kita tambahkan gambar. Naik, kita akan masukkan gambar salah satu contoh mungkin website yang udah kita buat. Oke, di sini saya sudah menyiapkan foto, gambar-gambar yang udah disiapkan. Oke, pertama ini adalah website Dribble misalnya. Oke, kita kasih backgroundnya di bagian gridnya ya. Ini kita kasih background dengan warna yang udah kita siapkan. Tadi warnanya soft pink. Oke, lebih estetik. Kita paddingnya agak diperlebar. Paddingnya agak diperlebar, mungkin di atasnya kita 30, di bawah di kanannya sekitar 50, kirinya juga 50.
Oke, sekarang udah terlihat lebih baik. Nah, sekarang kita mungkin perlu tambahkan border radiusnya agar kelihatan kumpul dan enak dilihat. Kita kasih border radiusnya sekitar 15 pixel aja. Oke, terlihat lebih bagus. Kemudian kayaknya kita perlu menambahkan bagian hovernya. Ketika diarahkan mouse-nya, itu akan terlihat semacam shadow gitu, shadow atau bayangan. Oke, kalau di sini bisa dilihat, mungkin kita perlu bikin lebih soft dan halus gitu ya, sekitar 2 mungkin. Oke, kita lihat lebih soft. Kemudian mungkin bagian vertikalnya 5 biar ke bawah sedikit. Kemudian radiusnya mungkin kita besarkan kita 15. Oke, kayaknya cukup wajar. Kalau kita update dan kita coba lihat websitenya ya. Belum, ini namanya tadi belum klik. Oke, ini terlihat ya, kita hover lebih cantik terlihat. Oke, dan mungkin kita agak sedikit beri jarak untuk bagian grid-nya. Kita kasih margin mungkin sekitar 10 pixel bagian kanan dan kiri. Bagian kanan sekitar 10, bagian kirinya juga sekitar 10. Oke. Bagian keduanya kita perlu menambahkan teks di bagian gambarnya ya. Oke, kita tambahkan teksnya mungkin sama gridnya 2 juga. Hanya ini kita buat paddingnya jadi 0. Kita buat 0. Kita buat 0 paddingnya. Ini juga mungkin kita perlu sesuaikan juga. Atasnya biar tetap 50 ya. Kemudian pada bagian bawahnya itu namanya harusnya 0, bawahnya juga 0, dan bagian kirinya juga 0. Oke. Sekarang kita pilih widget feeding. Oke, kita sentral, kita kasih nama misalnya ini dribble, dan kita sesuaikan sedikit ukuran fontnya, dan ini fontnya kayaknya terlalu besar, misalnya sekitar 30 pixel. Oke, 30 pixel, dan warnanya kita ubah jadi warna hitam. Oke, kalau udah oke, sekarang kita perlu menambahkan deskripsinya. Widgetnya kita pilih heading aja kali ya, coba heading dulu, kemudian kita ubah HTML tag ini jadi paragraf aja. Ini seharusnya nggak bold, buat lebih ke tengah, ke center. Kemudian ini harusnya warnanya hitam, kemudian tidak bold. Ini white-nya kita ubah sekitar 400 ya. Oke. Nah, untuk deskripsinya sesuai dengan desain, ini tulisannya Discover designers and creative. Oke, terlihat. Kita coba cek refresh lebih baik ya. Oke, kita ini bagian atasnya harusnya sedikit lebih tinggi, 10 pixel misalnya. Oke, pas. Oke, itu untuk portofolio pertama. Dan di sini kita rencananya ada 4 portofolio. Untuk memudahkan kita sebenarnya cukup duplikat aja, kolomnya, duplikat. Dan yang ini kita hapus saja, kita delete. Dan ini cukup kita ganti gambarnya aja. Kita ganti gambar dengan portofolio yang kedua. Dan kita edit untuk warnanya, backgroundnya. Backgroundnya di sini masih warna pink ya, harusnya kita ubah ke warna soft green. Oke, kita update, kita cek. Oke,
Oke, hasilnya bisa dilihat kan. Oke, sekarang deskripsinya jangan lupa kita duplicate juga. Duplicate, kita delete, kita kasih nama di sini, ini website MIT sebenarnya, dan deskripsinya Institute of Technology. Oke, sekarang udah ada 2 portofolio. Sekarang kita duplikat lagi. Ini sepertinya paddingnya terlalu besar ya, kita bikin 0 aja. Oke, sekarang udah jadi 2. Sekarang kita perlu menambahkan 2 lagi. Kita duplikat aja. Kita duplikat, kita pindahkan ke bawah. Oke, perlu disesuaikan lagi seperti kayak bagian margin ya. Mungkin sekitar 30 mungkin cukup. Oke, cukup 30. Oke, kita duplikat, kita ganti aja gambarnya dengan untuk film kedua. Ini kita ubah backgroundnya dengan warna soft blue. Oke. Kemudian satu lagi, kita ganti gambarnya, kita ubah backgroundnya lagi jadi warna soft purple. Oke, kita coba. Oke, sekarang bagian deskripsinya kita duplikat aja, kemudian kita pindahkan ke bawah. Oke, ini mungkin padding di bawahnya tapi ya ini kita buat 0 aja. Margin harusnya. Oke, ini kita ubah namanya Blender. Deskripsinya adalah open source 3D software. Open source 3D software. Terus satu lagi misalnya web dev. Deskripsinya adalah place to learn modern web development. Oke, kita lihat. Oke, kita coba cek bagaimana hasilnya. Kita refresh. Oke, sekarang lebih baik ya. Mungkin di sini kita perlu sedikit tambahkan space antar masing-masing portfolio. Kita sedikit tambahkan margin di sini, mungkin sekitar topnya sekitar 20 kali. 15 pixel. Oke, lebih enak buat dilihat. Oke, sekarang kita udah masuk bagian section portofolionya. Nah, sekarang kita mau menambahkan bagian fotografinya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita tambahkan grid dulu. Kita pilih grid satu aja, karena kita nggak perlu grid dua bagian, satu bagian aja. Bisa kita kasih widget. Dan mungkin kita lebih baik duplikat aja kali ya. Ubah namanya jadi fotografi. Bagian bawahnya kita sesuaikan mungkin sekitar kita sesuaikan bawahnya mungkin 20. Oke. Sekarang kita rencananya mau membuat grid yang agak sedikit berbeda dengan biasanya. Ini di sebelah kiri ada 2, kemudian sebelah kanan 2 secara horizontal. Oke, berarti kita persiapkan pertama ada gridnya itu yang 2, 3 mungkin, ini bisa ditambah. Oke, kita masukkan gambar terlebih dahulu, gambar, widget gambar. Kita pilih gambar pertamanya yang vertikal. Oke, kemudian kita pilih juga gambar yang kedua.
widgetnya terlebih dahulu, pilih gambarnya, dan sebagai disclaimer di sini gambarnya sumber dari Unsplash ya, jadi di sini free untuk digunakan. Oke. Mungkin sekarang kita tambahkan kolom baru, kita kosongkan aja widgetnya, kita delete. Kita coba tambahkan ini vertikal ya. Oke, mungkin ada sedikit ini. Oke, mungkin ini seharusnya kita menggunakan intersection. Ini kita delete aja. Kita tambahkan widgetnya ini. Widget, image, kita ganti lagi, kita ubah layoutnya. Ini juga kita pakai image, kita yang kedua. Oke, ini yang kedua ini harusnya gambar vertikal ya, gambar horizontal. Kita ubah ini. Oke, ini kita delete aja, delete. Kemudian kita tambahkan gambar baru di bawah gambar yang pertama. Oke, sekarang kita coba sesuaikan ini agar sedikit lebih rapi ya. Ini paddingnya mungkin perlu kita bikin 0 dulu agar lebih rapi. Oke, 0. Nanti tekanan sedikit lagi. Oke, mungkin ini marginnya ya, marginnya juga kita bikin 0. Oke, 0. Dan ini mungkin kita perlu tambahkan sedikit margin. Kita coba scroll. Oke, marginnya mungkin sekitar 10 ya, di atasnya. Oke, ini sejajar. Kita oke, kita update, kita cek apakah sudah rapi. Kita refresh, dan ini hasilnya ya. Nah, di fotografi itu seharusnya ketika kita ngeklik gambarnya itu harusnya muncul gambarnya. Nah, gimana caranya? Kita ubah ini caranya. Ini marginnya kita sesuai dulu, marginnya kosong aja, ini kosong. Oke, ini kita mungkin bordernya lebih enak dilihat. Bordernya kita ubah sekitar 15 pixel, 15 ini juga 15. Oke, sekarang udah rapi. Pada bagian linknya, linknya kita ubah jadi media file. Kemudian lightbox-nya kita enablekan yes. Gambar kedua juga sama, kita ubah link jadi media file. Kemudian lightbox-nya kita buat yes. Kemudian ini juga sama, media files, lightbox-nya yes. Ini juga sama, ini media file, kemudian yes. Kita update juga. Oke, coba kita refresh. Oke, sekarang kita coba klik gambarnya. Oke, ini udah terlihat untuk setiap gambar ini bisa muncul ya, bisa muncul gambarnya masing-masing. Oke, nah untuk section bagian fotografi itu udah selesai. Sekarang kita perlu menambahkan section selanjutnya, yaitu bagian kontak. Kita masuk ke section bagian kontak, dan di sini di desain kita ada form gitu, dan plan-nya, rencananya ini nanti setiap pengunjung nanti bisa kayak ada buku tamu gitu, dan mereka bisa ngisi kayak nama, email, kemudian pesannya gitu. Oke, sekarang kita buat terlebih dahulu bagian
sectionnya ya. Kita pilih 2 section. Oke, pertama kita duplicate aja dari sini, kita duplicate, kemudian kita pindahkan ke section ini. Kita kasih nama contact. Contact. Kemudian kita duplicate, kita pindahkan ke kanan, kita kasih nama let's next. Oke, sekarang udah tersedia untuk kolom-kolomnya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat formnya? Jadi kita install terlebih dahulu. Mungkin kita masuk ke dashboard lagi ya, bagian dashboardnya. Kita install plugin namanya form plugin baru. Kita coba namanya form. Oke, kita pakai Contact Form 7 ya. Ini yang biasanya dipakai oleh developer WordPress. Oke, install. Oke, kita aktifkan. Oke, pertama kita siapkan formnya terlebih dahulu. Caranya kita klik bagian kontak, kemudian kita lihat kontak formnya ya. Ini kita coba edit. Yang kita perlukan itu hanya 3 form. Yang pertama ada nama, kemudian email, kemudian pesannya apa. Nah, kalau di sini ada 4 kolom. Ada nama, email, subject, kemudian ada pesannya. Mungkin nih kita hapus aja bagian subjeknya. Kemudian kita kasih nama di sini, kita ubah labelnya jadi name. Kemudian email, kemudian di sini message-nya atau pesannya apa. Kalau bisa kita bikin primary, cukup dikasih bintang aja. Kemudian kita simpan. Oke, sekarang udah tersimpan. Sekarang kita cek. Oke, yang kita perlukan sekarang adalah shortcode-nya. Nah, ini shortcode-nya akan tampil di halaman ini, di halaman utama nanti. Dan ini untuk shortcode-nya kita copy, kemudian kita tambahkan widget baru namanya shortcode. Shortcode. Oke. Drag and drop. Kemudian kita isi shortcode-nya. Oke, kamu bisa lihat formnya udah jadi ya. Kalau kita update, kita cek, dan kita coba lihat halamannya. Page. Oke, muncul ya. Ada nama, email, kemudian pesan. Nah, untuk bagian formnya udah oke. Sekarang kita tambahkan ke bagian sosial medianya. Nah, ini untuk widgetnya yang akan kita gunakan itu namanya icon list. Kita pilih icon list, kemudian kita drag and drop ke bagian Let's Connect-nya. Oke, yang pertama kita perlu ubah itu, misalnya ini untuk sosial media namanya Facebook ya, kita insert, kemudian URL mungkin kayak facebook.com. Kemudian list keduanya mungkin untuk Instagram. Kita kasih nama instagram.com, username-nya. Kemudian yang ketiga itu Twitter misalnya, Twitternya adalah twitter.com, kemudian username-nya. Oke, sekarang udah 3, ini kita mungkin perlu nambahin 1 lagi misalnya
Misalnya untuk email, kita pakai email ini aja kali ya, email comment. Misalnya linknya misalnya providernya. Oke, sekarang udah. Mungkin untuk linknya itu perlu kita ubah juga, ketika diklik dia langsung mengarah ke sosial media. Nah, misalnya titik kemudian juga Instagram. Twitternya, ini perlu kita edit supaya kita klik dia buka halaman baru, bukan meninggalkan halaman semula. Kita pilih tombol gear ini, kemudian pilih open window. Option window, kemudian bagian emailnya, linknya itu cukup pakai mail, lalu dia akan otomatis membuka emailnya. Email itu _2. Oke, sekarang mungkin udah kita set icon-iconnya. Sekarang kita styling. Mungkin iconnya kita perlu agak sedikit besarkan, misalnya ukuran sekitar 28 mungkin ya. Oke, cukup besar. Kemudian rata kiri, ini rata kiri. Teksnya harusnya berwarna hitam. Ini saya ubah teks colornya, kita ubah warna hitam. Oke, mungkin listnya kalau kita kasih sedikit jarak, terlalu rapat. Oke, mungkin sekitar 7 juga oke. Oke, agak ini mungkin dikasih sedikit jarak, kasih margin misalnya atasnya ya, kasih agak sejajar dengan bagian konteksnya. Oke, kita kasih sedikit margin misalnya 15 pixel, lalu bagian atas sama bagian bawah ini juga sama, margin sekitar 15, bagian kiri 15. Kita coba update, kita refresh halamannya. Oke, ternyata ini terlalu berjarak. Kita ubah lagi marginnya agak sedikit ke atas, 50 ini sekitar 20 ya. Kemudian refresh. Oke, udah sejajar ya. Sedikit lagi, setelah kita 10 aja. 15. Oke, udah jadi. Untuk bagian name, email, kemudian bagian let's connect-nya. Oke, nah sekarang biar lebih estetik kita perlu menambahkan bagian footer. Untuk footernya cukup tambahkan widget baru, bukan ya widget baru, satu grid aja. Dan widgetnya mungkin kita pakai heading agar lebih rapi. Dan di sini untuk tagnya kita ubah menjadi paragraf, kemudian kita tengahkan. Dan untuk warnanya harusnya itu warna hitam, kemudian harus tidak tebal, kita ubah jadi sekitar 400 pixel weight-nya. Dan marginnya mungkin kita ubah di atasnya kosong, bagian bawahnya mungkin sekitar 60 pixel. Oke, sampai kita ubah teksnya, misalnya di sini teksnya terlalu besar, harusnya kita undo bisa, bentarnya kita di sini harusnya kita paste. Oke, misalnya di sini saya tulis copyright by NR Diawa dan dulu made in Yogyakarta. Oke, kita cek, kita update,
Coba kita refresh. Oke, sekarang mungkin udah terlihat dan mungkin secara utuh udah terlihat semua, mulai dari bagian hero, kemudian bagian highlight projectnya, misalnya kayak portfolionya, kemudian fotografinya udah bisa diklik, kemudian bagian kontak udah bisa di juga, kemudian bagian sosial medianya juga bisa diklik di kanan. Oke. Kemudian bagian copyright juga udah bagian footernya. Nah, mungkin di sini teman-teman perlu lihat, sini kayak judulnya tuh belum berubah, dan ini masih sama dengan kayak website yang kemarin, yang website bisnis mengenai donat ya. Nah, cara mengubahnya, kita kembali ke bagian dashboard, kemudian pilih bagian appearance, kemudian pilih customize. Oke, sekarang kita perlu ubah bagian site identity-nya. Misal kita ubah dengan nama kita. Dan misalnya ini portfolio ya. Personal site and portfolio. Oke. Edition kita ubah aja. Kemudian publish, udah berubah ya. Oke, udah berubah. Mungkin lihat bagian title-nya. Nah, sekarang URL-nya masih di bagian ada dalam folder homepage. Ini kita maunya dia tampil di halaman depan. Ini juga perlu kita ubah dan kita perlu arahkan. Itu pengaturannya tetap ada di bagian customize, kemudian pilih homepage setting, kemudian pilih static page-nya, kemudian pilih halaman yang kita mau dan nama halaman yang diimport page. Oke, sekarang mungkin terlihat secara live. Nah, berubah, kita publish dan kita coba refresh. Kalau sekarang udah terlihat halaman utamanya, kemudian title-nya pun sudah sesuai, kemudian semua section sudah kelihatan rapi. Oke, mungkin itu saja. Website portofolio dapat difungsikan sebagai media untuk memamerkan karya-karya kamu. Dengan menggunakan website portofolio, kamu akan bisa menunjukkan bahwa kamu seorang profesional di bidangnya. Dan tentu saja akan memudahkan kamu di kemudian hari untuk mendapatkan pelanggan atau klien baru. Sekian tutorial pojok coding kali ini. Jika kamu punya pertanyaan, jangan lupa tulis di komentar ya. Saya Erdi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.